Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muftiatul Barokah, NIM 2017-50-2011 dari kelas 3 Studi Agama akan menyampaikan sedikit materi tentang ruang lingkup mata kuliah statistik untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester statistik oleh Bapak dosen Nairul Edwin Kiki Aprianto. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup statistik. Jadi materi ini masih dasar ya. Ya, langsung ke materi. Yang pertama itu tentang definisi statistika dan statistik. Jadi statistika dan statistik itu beda. Dari penjelasannya, statistika yaitu metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisis data. Lalu statistik, yaitu hasil data atau kumpulan data yang berupa bilangan maupun bilangan yang diperoleh dari pengumpulan data dan kemudian diperoleh dari proses statistika. Statistika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu statistika deskriptif dan yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika deskriptif yaitu membahas bagaimana data dapat digambarkan dan dideskripsikan atau disimpulkan, baik itu secara numerik maupun variabel untuk mendapatkan gambaran sekilas tentang data tersebut. Jadi sehingga lebih mudah dibaca atau mempunyai makna. Lalu yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika ini membahas tentang permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang dapat. Contohnya seperti melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa yang akan datang, terus membuat permodelan perhubungan, contohnya seperti korelasi, regresi, terus deret waktu dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada jenis data statistik. Jadi jenis data statistik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu data berdasarkan waktu pengumpulannya, yang kedua yaitu data berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga yaitu data berdasarkan sumbernya. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi terdapat 2 jenis data jika dikelompokkan berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu cross-sectional data dan time series data. Cross-sectional data yaitu merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu yang sama atau hampir sama yang kemudian akan digabungkan dengan data terkait dan dibandingkan. Contohnya ya seperti data hasil ujian yang diperoleh oleh siswa setelah ujian dilaksanakan, atau misalnya juga jumlah mahasiswa di suatu universitas untuk periode tahun ajaran, misalnya ajaran 2013 atau 14. Lalu yang kedua yaitu time series data, merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu atau periode tertentu di mana kurun waktu atau periode tersebut perlu didefinisikan. Contohnya lagi seperti perolehan nilai mata kuliah oleh mahasiswa dalam 1 semester, terus kenaikan harga BBM dalam kurun waktu tertentu dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dari pengertian data kualitatif yaitu data yang berbentuk label atau nama yang mendefinisikan suatu atribut atau elemen. Data bisa berupa numerik atau non-numerik dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Contohnya seperti nomor rumah atau nilai mata kuliah mahasiswa yang
diklasifikasikan dalam kelompok, misalnya dalam kelompok rendah, sedang, atau tinggi. Terus, sedangkan data kuantitatif itu yaitu data yang merujuk pada jumlahnya, data yang selalu berupa numerik dengan skala pengukuran interval dan rasio. Contohnya, data kuantitatif itu jumlah mahasiswa di sebuah universitas. Yang terakhir yaitu jenis data berdasarkan sumbernya. Jadi data ini bisa didapatkan dari berbagai sumber dan berbeda pula cara memperolehnya. Berdasarkan sumbernya juga dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan yang kedua yaitu data primer. Data sekunder ini merupakan data yang dikumpulkan sendiri yang diperoleh dari sumber terdahulu, misalnya dari buku, jurnal, dan lain-lainnya. Lalu, sedangkan data primer itu merupakan data yang dikumpulkan oleh sebuah badan dan data yang diperoleh bersumber dari badan yang sama. Misalnya, data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik yang diperoleh dengan melakukan sensus penduduk. Ya, penyampaian materi yang terakhir yaitu tentang peranan statistika. Jadi, statistika itu mempunyai peranan. Yang pertama, sebagai alat menghitung besar anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang diinginkan akan cepat didapat bertanggungjawabkannya. Lalu yang kedua juga, peranan statistika itu juga bisa menjadi alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Lalu yang ketiga, yaitu sebagai teknik untuk menyiapkan data sehingga data lebih mudah diakses, contohnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Terus yang terakhir yaitu alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Ya, penyampaian materi tentang ruang lingkup statistik sudah selesai. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Dan mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan materi ini. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.